Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu salamina abing-bing urang sadayana mapari nikmat untuk kinten seueurna. Salawat salam mugia salam ditetepkeun ka panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'ina, ka sadaya umat taat tumut ka mentena. Mudah-mudahan urang sadayana senantiasa aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan aya dina kesehatan daraman sadayana. Aya anjuran Allah Subhanahu wa taala di antawisna nyaeta urang teh kudu tasyakur, tadzakkur, tafakkur. Tasyakur bersyukur, tadzakkur mengingat Allah, tafakkur melihat segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Muka hiji tasyakur, Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Jika kalian kufur, siksa Allah amat pedih. Maka orang sadayana diperintahkan untuk bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Bahkan saking banyaknya tidak bisa dihitung. Memang Allah tidak memerintahkan atau menyuruh menghitung. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan terhitung saking banyaknya. Tapi Allah menyuruh untuk menyadari bahwa nikmat itu dari Allah. Setelah disadari, disyukuri. Dengan apa? Dengan hal-hal yang sekiranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat digunakan dengan baik. Nikmat harta digunakan dengan apa yang diridhoi Allah. Seluruh nikmat-nikmat digunakan untuk nikmat atau untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Dulu saya pernah mendengar dari Kiai pesantren Kebon Kalapa bahwa cara mensyukuri nikmat itu, satu, zikrul mun'im, mengingat zat yang memberi nikmat, yaitu Allah. Selalu diingat bahwa nikmat dari Allah. Yang kedua, ta'atul mun'im, mentaati zat yang memberi nikmat dengan jalan melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Yang ketiga, sorfun ni'am ala ma yurdihin mun'im, membelanjakan, menggunakan nikmat kepada apa yang diridhoi oleh zat yang memberi nikmat. Nah, itulah ya. Maka kita senantiasa harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi sehat, diberi rizki, diberi kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik, diberi kesempatan untuk mendidik anak kita, maka itu kita berarti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tazakkur. Tazakkur artinya zikir, banyak mengingat Allah. Jadi memang zikir itu harus tiap waktu, karena efek atau keuntungan dari zikir adalah mengatakan bahwa dawuhan Allah di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum, kalian harus mengingat aku maka aku akan mengingat kalian. Berarti otomatis kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita, ya. Beda dengan kita mengingat seseorang. Kita mengingat saudara yang jauh tidak pulang-pulang, nggak mungkin, atau belum tentu dia ingat kepada kita. Kita ingat kepada orang tua yang ada jauh, tapi belum tentu orang tua mengingat kita.
pada waktu diingat oleh kita. Tapi ketika kita mengingat Allah, maka otomatis Allah mengingat kita. Nah itu kehebatannya, keuntungannya. Ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Maka kalau Allah mengingat kita, dimanapun, kapanpun, kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zikir itu bisa dengan hati, senantiasa hati kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu bisa dengan lisan, dengan perkataan, ya. Kita bangun tidur zikir, mau ke WC zikir, mau makan zikir, mau keluar rumah zikir, di jalan zikir, di motor zikir, di kendaraan zikir, mau ke masjid zikir, mau ke mana saja itu ada zikirnya, ada bacaannya, ada doanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ajaran-ajarannya sangat kompleks, detail. Islam itu sangat detail, sehingga segala sesuatu yang besar yang kecil ada doanya. Alhamdulillah, bangun tidur sampai tidur lagi ada doanya. Kita juga berzikir mengingat Allah dengan perbuatan, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sunat ya. Itu semuanya zikir. Yang ketiga, tafakur. Tafakur itu menafakuri, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah, ya. Mengingat segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam keterangan mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kalian harus berpikir terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Tadi tidak memikirkan Allah, karena otak ini tidak akan sampai untuk memikirkan Allah di mana, Allah bagaimana. Itu tidak perintahkan. Tapi kita harus mengingat dan menafakuri segala ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, diri kita sendiri kalau ditafakuri tidak akan habis-habis ya. Nah, itu untuk mempertebal keimanan kita. Ketika kita melihat keagungan Allah, melihat segala sesuatu yang diciptakan Allah, betapa agungnya ciptaan Allah, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan terbayang dengan akal kita keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita main-main kemana saja ya. Main itu hukumnya mubah. Mau main, mau tidak main, tidak ada pahalanya. Tapi ketika main-main diniatan untuk tafakur terhadap apa yang dilihat di depan kita, baik manusia, pohon-pohon, alam dan sebagainya, maka akan terjadilah di situ pahala kebaikan oleh kita, kepada kita. Oleh karena itu, marilah kawan-kawan, sahabat, terutama grup ya, grup ngabuto, grup hayu urang ngaji. Alhamdulillah Kang Dedi mengganti grup menjadi grup yang senantiasa memotivasi untuk ngaji. Mudah-mudahan ya yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khusus bagi saya, umumnya bagi semuanya saja dan siapa saja yang menyetel video ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.